Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Syamsul Bahri Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku pembicara pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku moderator pada hari ini. Yang terhormat, Hakim Tinggi dan Hakim Ad hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, pejabat struktural dan fungsional beserta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 8 September 2023. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pembinaan teknis pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembacaan doa, pemaparan materi dan tanya jawab, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pembinaan teknis pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Andri Pramono Eskom MSI, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum acara pembinaan ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, kami dapat bertemu, baik secara luring maupun daring, dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau rahmati, dan berikanlah ampunan dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah tiap-tiap tugas dan pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik beberapa permasalahan tindak pidana korporasi yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Syamsul Bahri, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku moderator. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya, kami serahkan kepada moderator, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, disilakan. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak, Ibu, rekan-rekan Hakim Pengadilan Tinggi Medan. Yang mulia narasumber Bapak Syamsul Bahri, saudara-saudara yang hadir,
baik secara luring di sini maupun secara daring yang mengikuti acara. Selamat siang dan salam sejahtera. Hari ini, untuk kesekian kalinya, kita mendapat bimbingan teknis peradilan. Kali ini topik yang diambil adalah tindak pidana korporasi dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Di sini nanti narasumber akan memaparkan bagaimanakah aktus serius atau siapa yang melakukan tindak pidana maupun mens area, siapa yang bertanggung jawab dan berbagai permasalahan dalam tindak pidana korporasi. Baiklah, saya bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Samsul Bahri SH MH. Dilahirkan di Pematang Siang. Mengawali karir sejak tahun 1985, staf di Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya berturut-turut menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Negeri Binjai, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balai Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Balai Bandung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian berturut-turut sebagai hakim tinggi, melalang buana dari satu PT ke PT yang lain, PT Kendari, PT Badar, dan sekarang berlabuh di PT Medan. Hadirin sekalian, Bapak Samsul Bahri dikaruniai seorang istri dan 3 orang anak. Ya, beliau memulai pendidikannya SD, SMP, SMA, S1 di Universitas Sumatera Utara jurusan Hukum Internasional, dan S2-nya mengambil jurusan Hukum, Ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak berpanjang kata, kita saksikan paparan beliau. Aplaus untuk Bapak Samsul Bahri. Waktu 20 menit, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab Bapak narasumber. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang mulia Bapak Kurniayani, moderator dalam pembinaan ini, yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang saya hormati pejabat struktural maupun fungsional Pengadilan Tinggi Medan, adik-adik kami yang mengikuti kegiatan atau program magang di kantor Pengadilan Tinggi Medan, yang saya hormati pembawa acara dan pegawai warga keluarga besar Pengadilan Tinggi Medan yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini
kita semuanya diberi kesempatan berkumpul di ruangan ini dalam rangka pembinaan sebagai program Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Dan mohon maaf saya lupa tadi menyapa para KPM, WKPM, keluarga besar Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saya hormati dan yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan membawakan makalah yang berjudul Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. Dalam penyajian ini nanti tidak seluruh makalah ini saya bacakan, hanya garis besarnya saja. Nanti kita akan berdiskusi tentang topik yang saya bawakan ini. Nanti saya harapkan Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri agar berperan aktif dalam kesempatan sesi tanya jawab nanti, dan nanti juga kami di sini para hakim tinggi nanti akan membantu saya nanti untuk memberikan atau menyampaikan penjelasan yang lebih dalam lagi nanti terhadap permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan hakim dari Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, makalah ini saya buat dengan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pada tanggal 2 Januari 2023 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan kemudian diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal yang sama. Berdasarkan ketentuan pasal 624, undang-undang tersebut akan berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, maka KUHP ini akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan serta-merta akan mencabut dan menyatakan KUHP yang lama yaitu Wetbook Fastrapre tidak berlaku lagi. Jika dicermati secara komprehensif terdapat perbedaan mendasar antara KUHP yang lama, terus di dalam makalah ini saya sebut dengan WPS untuk membedakan dengan KUHP baru, terkait dengan filosofi yang melandasinya. WPS mengacu pada aliran klasik memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana. Sedangkan KUHP baru memusatkan diri dan mengacu pada aliran neoklasik, yaitu menjaga keseimbangan antara faktor objektif atau disebut dengan perbuatan lahiran dan faktor subjektif sikap batin. Dengan demikian KUHP ini tidak hanya berpusat pada tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek individual pelaku tindak pidana. Kita akan bahas dulu tentang bagaimana tindak pidana korporasi ini diatur dalam KUHP yang lama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Indonesia atau WPS secara yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, secara umum konsep WPS di Indonesia mengandung prinsip subjek hukum pidana adalah orang persorangan atau naturalized person. Hal ini karena WPS mengadopsi ketentuan Wetbook Fastrapre yang berlaku di Belanda pada tahun 1881, di mana peraturan tersebut masih menganut azas Societas Delicta Non Potens atau Universitas Delicta Non Potens, yaitu korporasi tidak dapat dipidana. Jadi dalam KUHP yang sekarang berlaku sekarang ini atau WPS, korporasi tidak dapat diajukan ke persidangan atau disidik untuk dijadikan tersangka dan kemudian dijadikan terdakwa. Hingga saat ini WPS yang digunakan di Indonesia belum mengenal atau mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum korporasi di Belanda baru dikenal secara luas pada perubahan terhadap pasal 51 WPS Belanda pada tahun 1976.
Sedangkan Indonesia sendiri secara perlahan-lahan mengakui korporasi ini sebagai subjek hukum, dimulai ketika diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Jadi meskipun BPS belum mengenal dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi BPS telah mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi. Tetapi pertanggungjawabannya itu dibebankan kepada pengurus korporasi, bukan kepada korporasinya sendiri. Menurut Marjono Reksodiputro, terdapat 3 model pertanggungjawaban pidana terkait korporasi yang berlaku di Indonesia, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab. 2, korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab. 3, korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat di KUHP yang sekarang ini, yang berlaku untuk KUHP yang sekarang ini adalah nomor 1 dan 2, yaitu pengurus koperasi sebagai pembuat, pengurus koperasi yang bertanggung jawab. Pengurus koperasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Jadi tetap pengurus yang bertanggung jawab. Nah, kemudian perkembangan berikutnya ini yang nomor 3, yaitu korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab. Jadi perkembangan terhadap tindak pidana korporasi ini sekarang sudah mengarah kepada ke poin 3, yaitu korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab. Pada model ini, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum telah diakui sepenuhnya. Ini karena korporasi sebagai pembuat telah dapat diminta pertanggungjawaban. Model pertanggungjawaban ini tidak diatur dalam BPS, melainkan melalui undang-undang khusus. Jadi dalam kitab undang-undang KUHP pidana yang sekarang, pertanggungjawaban korporasi tidak ada diatur. Tetapi dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana korupsi, korporasi sudah dapat dijadikan tersangka atau terdakwa dan dapat diminta pertanggungjawabannya di samping juga para atau pengurusnya. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP yang baru, karena pengaturan tentang korporasi ini, bagaimana pemidanaan korporasi, bagaimana hukum acaranya belum diatur secara khusus, tetapi dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus sudah disebutkan korporasi ini dapat dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 13 tahun 2016, yaitu tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi yang diundangkan pada tahun 2016. Perma ini adalah ketentuan teknis yang harus dipedomani oleh hakim dalam menangani perkara tindak pidana korporasi. Nah, jadi oleh karena belum ada pengaturan secara khusus tentang tindak pidana korporasi ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma. Nanti kalau sudah diundangkan ini berlaku KUHP pidana yang baru pada tahun 2026, mungkin Perma ini sudah tidak diperlukan lagi, karena dalam undang-undang KUHP yang baru tentang tindak pidana korporasi ini telah diatur secara terperinci. Dalam pasal 4 Perma nomor 13 tahun 2016 menyebutkan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dalam beberapa ketentuan pidana khusus, korporasi ini dapat dijadikan terpidana, terdakwa atau tersangka. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat 1 antara lain, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut
atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. B. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan. Ketentuan dalam Perma nomor 13 tahun 2016 juga mengatur dalam hal seseorang atau lebih pengurus korporasi berhenti atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban koperasi. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap korporasi yang menerima penggabungan atau korporasi hasil peleburan. Dalam hal terjadi pemisahan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan dan atau korporasi melakukan pemisahan dan atau dua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan. Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan. Dalam pasal 9 Perma ini juga diatur tentang pemanggilan terhadap korporasi yang ditujukan disampaikan kepada alamat, dan juga ada diatur tentang ada tiga ketentuan tentang pemanggilan korporasi ini. Dan juga dalam pasal 10 Perma nomor 13 tahun 2016 ini juga menyebut isi surat panggilan terhadap korporasi. Pasal 11 Perma nomor 13 tahun 2016 mengatur tentang pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh pengurus. Jadi bagaimana cara memeriksa korporasi ini sebagai tersangka atau juga nanti sebagai terdakwa, ini diatur dalam pasal 11 Perma nomor 13. Nomor 2-nya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korporasi, memanggil korporasi yang diwakili pengurus sebagaimana maksud ayat 1 dengan surat panggilan sah. Dan selanjutnya 3 dan 4. Dalam pasal 12 Perma juga mengatur tentang bagaimana membuat surat dakwaan terhadap korporasi. Dan ini semuanya surat dakwaan ini harus mengacu kepada KUHP, yaitu pasal 143 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pengurus yang mewakili korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan korporasi dalam sidang pengadilan. Di dalam Perma ini juga diatur tentang bagaimana pengurus yang tidak hadir berhalangan sementara tetap, kemudian kalau hal demikian terjadi, pengurus yang lain dihadirkan, dan apabila tetap juga pengurus yang telah ditentukan dalam anggaran dasar korporasi tersebut yang bertanggung jawab terhadap jalannya korporasi tidak hadir pada persidangan yang ditentukan, dapat dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya. Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan berlaku atau melalui gugatan perdata. Jadi terhadap perbuatan pidana yang mengakibatkan kerugian yang dilakukan oleh korporasi, pihak-pihak yang menjadi korban dapat meminta ganti rugi melalui mekanisme restitusi dan juga melalui gugatan perdata. Dan selanjutnya, bagaimana tindak pidana korporasi ini diatur dalam KUHP yang baru? KUHP yang baru ini terdiri atas 2 buku, yaitu buku ke-1 dan buku kedua. Buku ke-1 berisi aturan umum sebagai pedoman penerapan buku kedua. Pengertian istilah-istilah yang tercantum dalam bab 5 buku ke-1 juga akan berlaku pula untuk undang-undang yang bersifat lex spesialis. Sementara itu buku kedua akan berisi tindak pidana. KUHP ini tidak lagi membedakan tindak pidana berupa kejahatan maupun pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah tindak pidana. Kemudian karena perkembangan kemajuan pesat dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan juga berkembangnya tindak pidana yang terorganisir,
baik yang bersifat domestik maupun tradisional, subjek hukum yang ada juga juga mencakup korporasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi, KUHP yang lama belum mengakui korporasi ini sebagai subjek hukum. Masih subjek hukum masih secara tradisional, yaitu naturalistic person. Belum masuk, belum mencakup reh person atau korporasi. Dalam KUHP yang baru ini, pengaturan yang terkait korporasi diatur dengan sangat detail, baik sehubungan dengan definisi korporasi, definisi tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban korporasi, sanksi terhadap tindak pidana korporasi. Jadi dalam dalam KUHP yang baru ini sangat terperinci atau sangat detail diatur tentang permasalahan korporasi ini. Yang mana di KUHP sebelumnya tidak ada penyebutan atau pengaturan tentang korporasi sebagai yang bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana. Ini perbedaan salah satu yang prinsipil dari KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Definisi korporasi dan tindak pidana korporasi. Dalam KUHP yang baru ini telah secara eksplisit mengakui keberadaan korporasi melalui pasal 145 dan pasal 146 KUHP. Pasal 145 KUHP menyatakan setiap orang sebagai perseorangan termasuk korporasi. Ini dia pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Sementara pasal 146 KUHP memberikan secara jelas definisi korporasi, yaitu sebuah perkumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik berupa badan hukum, berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau disamakan dengan itu. Jadi pengertian korporasi di sini tidak semata-mata sebagai badan hukum saja, yaitu berbentuk PT dan sejenisnya, atau disebut dengan reh person, tetapi juga yang tidak berbadan hukum juga seperti firma, CV, dan lain-lainnya itu dapat dimasukkan atau dikategorikan sebagai korporasi yang menjadi subjek hukum dalam KUHP yang baru ini. Apabila mengacu kepada pasal 614 KUHP, pada saat KUHP yang berlaku, definisi korporasi di atas juga akan berlaku pada undang-undang lain di luar KUHP. Ini ada beberapa pasal tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana seperti yang saya sebutkan tadi, pasal 45, pasal 46, pasal 47, 48, 49, 50. Selain telah diakui sebagai subjek hukum dalam pasal 45 KUHP, korporasi juga telah diakui sebagai subjek tindak pidana dan telah dianggap mampu melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan tersebut diakomodasi melalui pasal 46 yang diatur, yang disebutkan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, baik sendiri-sendiri maupun yang bersama-sama. Yang dimaksud dengan kedudukan fungsional yaitu merujuk kepada seseorang yang memiliki kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi. Di sisi lain, pada ketentuan pasal 47, tindak pidana korporasi juga dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi. Jadi, di samping korporasi sebagai terdakwa atau terpidana,
juga orang-orang yang mengendalikan korporasi ini dapat dijadikan terdakwa, terpidana, tersangka atau terdakwa dalam kasus tindak pidana korporasi. Dengan telah diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagaimana telah diakomodasi melalui pasal-pasal KUHP di atas, maka korporasi telah dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi selanjutnya nanti akan kami jelaskan mengenai masalah pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan KUHP baru. Ini diatur dalam pasal 48 dan 49. Jadi dalam pasal 48, pertanggungjawaban hanya dapat dikenakan apabila tindak pidana tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, korporasi tidak melakukan langkah-langkah diperlukan, dan korporasi membiarkan terjadi tindak pidana. Jadi tentunya untuk menjadikan korporasi ini dan juga para pengurusnya menjadi bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi akibat dari perbuatan korporasi harus mengacu kepada pasal 48 KUH pidana. Jika dirumuskan secara garis besar, sifat pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab. B. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, korporasi dan pengurusnya saja. Jadi ada 3 model nanti ini terhadap tindak pidana korporasi ini, yaitu korporasi sendiri yang diajukan sebagai terdakwa atau tersangka, bisa juga korporasi dan pengurusnya atau pengurusnya saja. Namun demikian, ketentuan pasal 50 menyebutkan tetap ada alasan pemaaf dan pembenaran yang diberikan dapat diajukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali dan atau pemilik manfaat korporasi atau korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan. Dan selanjutnya yaitu sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pasal 118 KUHP, terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi 2 jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini terhadap korporasi ini hanya dapat dijatuhkan berupa pidana denda, yaitu paling sedikit kategori 4 sebesar 200 juta rupiah dan paling banyak kategori 7 sebesar 50 miliar rupiah. Pidana denda tersebut harus dibayar dalam jangka waktu tertentu sebagaimana termuat dalam putusan hakim. Hal ini sama juga seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain dapat menjatuhkan pidana pokok denda, pasal 122 KUHP juga membuat pidana tambahan bagi korporasi, yaitu pembayaran ganti kerugian, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, dan lain-lain dan seterusnya. Jadi di samping pidana pokok, terhadap korporasi ini dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 122 KUH pidana. Sehubungan dengan sanksi berupa pidana tambahan pencabutan izin tertentu, penutupan atau seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi, dan pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi dapat dijatuhi paling lama 2 tahun. Jadi terhadap sanksi-sanksi tersebut dapat dijatuhi paling lama 2 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 123 KUHP, di samping pidana pokok, pidana tambahan dan terhadap korporasi ini juga dapat dikenakan tindakan seperti pengambil alihan korporasi,
penempatan di bawah pengawasan dan atau penempatan korporasi di bawah pengampuan. Dengan diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru, pertanggungjawaban pidana korporasi yang semula hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu di luar KUHP, berlaku juga secara umum untuk tindak pidana lain. Jadi dengan berlakunya nanti KUHP yang baru ini tahun 2026, semua jenis tindak pidana dapat dikenakan terhadap korporasi. Di samping juga di luar undang-undang khusus. Jadi selain korporasi, pengurus korporasi yang memiliki kedudukan fungsional dapat dijadikan atau dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, hampir seluruh pihak yang terlibat dan terkait dapat dikenakan sanksi terhadap tindak pidana korporasi. Selanjutnya dalam pasal 125 sampai 131 ini diatur tentang masalah perbarengan, juga perbuatan berlanjut. Demikian kami sampaikan tentang permasalahan tindak pidana korporasi ini dihubungkan dengan KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Dan di sini juga kami lampirkan satu contoh putusan Pengadilan Negeri Unaaha. Jadi ini tindak pidana ini dilakukan sebelum lahirnya KUHP yang baru, yaitu tahun 2020 tentang tindak pidana penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Jadi di sini yang menjadi terdakwa adalah PT Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh Niko Fernandus Sinaga. Memang Sinaga ini sampai merambah ke apa ini? Unaha. Tidak di Medan saja menguasai PT Medan, tapi juga sampai ke Unaaha. Mana Pak Sinaga? Tadi ada dia yang pakai topeng. Kemudian menjatuhkan kepada terdakwa, yaitu korporasi yang diwakili oleh pengurusnya denda pidana sejumlah 20 miliar. Dan barang bukti berupa alat-alat yang dipakai dalam pengerusakan hutan tersebut dirampas untuk negara. Dan putusan ini di tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Pengadilan Tinggi Kendari. Dan selanjutnya putusan tingkat banding tersebut diperbaiki oleh putusan kasasi. Memang ini sayang sekali ini putusan ini sudah begitu bagus di PN dan PT. Ternyata di tingkat kasasi diperbaiki. Pidana dendanya diturunkan menjadi 2 miliar. 18 miliar didiskon. Luar biasa. Dan juga yang paling sayang lagi adalah barang bukti berupa alat-alat yang dipakai dalam perambahan hutan atau pengerusakan lingkungan ini dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu alat-alat berat ini. Ini alat berat ini mahal-mahal ini loh. Ekskavator ini paling sedikit berharga 2-3 M ini. Ini ketika di PN, PT ini dirampas untuk negara dan di tingkat kasasi dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi ini juga perlu kita bahas ini tentang putusan yang mengembalikan barang bukti ini. Ini ada pertentangan antara putusan Mahkamah Agung
yang satu dengan yang lain, yang ini uh, mengembalikan kepada pemiliknya, sementara ada putusan Mahkamah Agung yang lain yaitu nomor 2317K Pitsus 2015 tanggal 18 November 2015, barang bukti dalam perkara tersebut dirampas untuk negara. Dan juga ada surat edaran nomor 1 tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara pidana kehutanan, menyatakan barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk negara. Jadi ini juga kita tidak tahu nih kenapa ini begini putusannya, tapi tentunya hakim di Mahkamah Agung punya pertimbangan tersendiri terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya. Sebab dalam salah satu pertimbangan surat edaran tersebut bahwa kenapa barang bukti alat ini harus dirampas untuk negara walaupun milik orang lain adalah agar semua orang yang berhubungan dengan tindak pidana lingkungan ini harus ikut bertanggung jawab walaupun dia tidak terlibat langsung terhadap kejahatan tersebut. Waktu kurang 2 menit. Ya, terima kasih Pak Moderator, dan saya patuh dengan Pak Moderator ini, dan demikianlah Bapak Ibu sekalian pemaparan kami terhadap judul makalah yang kami bawakan tentang korporasi, perbandingan korporasi di KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Dan sekali lagi kami sampaikan apa yang kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan ini belumlah sempurna, masih banyak mungkin kekurangan-kekurangan apa yang kami sampaikan ini, dan untuk itu kami mohon dikoreksi, dan juga kalau nanti ada pertanyaan nanti akan saya jawab semampunya, dan juga nanti akan dibantu oleh moderator maupun dari teman-teman hakim tinggi. Demikian saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah paparan dari narasumber. Sekali lagi aplaus dan salut untuk narasumber. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salah satu kenikmatan adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena itu, bersyukur kita yang hadir di sini secara luring maupun daring mendapat ilmu yang baru. Kesimpulan dari paparan narasumber adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 45 sampai 50 diatur tentang bagaimanakah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Di situ diatur, sekali lagi seperti di awal, tentang actus reus. Siapa-siapa yang dapat melakukan tindak pidana, dan mens rea, bagaimanakah sistem pertanggungjawaban dan siapa yang harus bertanggung jawab. Untuk menjembatani, karena saat ini belum ada tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma nomor 13 tahun 2016. Di situ diatur bagaimana tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Baiklah, kita sudah mengikuti paparan narasumber dengan berbagai permasalahan yang dikemukakan. Kini saatnya kita mendalami lebih jauh bagaimanakah tindak pidana korporasi itu. Sesi tanya jawab dibuka terutama untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan hakim dan jajaran peradilan yang ada di tingkat pengadilan tingkat pertama. Silahkan kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang ditemui dalam praktik sehari-hari ditanyakan kepada narasumber. Silahkan dibuka waktunya.
Ada dari pengadilan-pengadilan negeri yang mau bertanya atau menanyakan sesuatu? Jadi bagaimanakah siapa yang dapat disalahkan tadi? Ada pengurus, ada badan hukum atau persekutuan perdata itu sendiri, atau keduanya, dan ada orang-orang di luar korporasi yang mempunyai kendali atau dapat mempengaruhi korporasi tersebut. Ya. Ada, silahkan. Dari Pengadilan Negeri Sidikalang, silahkan langsung. Bisa di-zoom di Sidikalang. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin Pak bertanya. Sebelumnya, maaf Pak, izin apa suara kami terdengar? Suaranya sudah jelas, langsung saja ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Tadi menarik dibahas mengenai perbedaan pertanggungjawaban antara KUHP lama dan KUHP baru. Dengan berlakunya undang-undang KUHP baru yang berlaku 3 tahun kemudian, maka ketentuan yang berlaku sekarang adalah ketentuan pertanggungjawaban koperasi sebagaimana diatur dalam KUHP sekarang dan Perma nomor 1 tahun 2016. Saya ingin menanyakan dalam Perma nomor 1 tahun 2016, korporasi ini diartikan sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan antar organisasi baik merupakan badan hukum maupun badan hukum. Saya ingin menanyakan Pak, izin Pak, di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru sebagaimana sudah yang diundangkan sebelumnya itu diperkenalkan ada tipe perseroan baru, yaitu perseorangan, di mana strukturnya hanya terdiri dari 1 orang yang bertindak selaku pemegang saham, pengurus, tanpa adanya komisaris. Nah, bagaimana kita mengartikan atau bagaimana kita mendefinisikan pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Karya itu, sedangkan KUHP baru itu sendiri baru berlaku 3 tahun kemudian, sedangkan Perma penanganan korporasi yang berlaku sekarang baru menganut korporasi sebagai pertanggungjawaban badan hukum yang terpisah antara kekayaan yang satu dan yang lainnya, sedangkan pada kenyataannya saat ini sudah diperkenalkan perseroan yang hanya diisi oleh 1 orang organ saja. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih sudah bisa ditangkap dengan baik. Inti pertanyaannya, bagaimana kalau persekutuan perdata itu atau perseroan itu dimiliki oleh 1 orang? Karena dalam Undang-Undang Cipta Karya ditentukan bisa saja persekutuan perdata atau perseroan itu dimiliki oleh seorang, ya. Tidak harus sekumpulan orang. Yang penting ada pemisahan modalnya, harta kekayaannya untuk dipisahkan sebagai pribadi dan sebagai suatu badan hukum. Ya. Bagaimana kalau itu seseorang? Bagaimanakah pertanggungjawabannya? Siapa yang dilakukan? Ya. Perseroannya atau orangnya itu yang dinyatakan melakukan kesalahan dan dijatuhi pidana. Itu Pak narasumber. Ya, terima kasih Bapak dari PN Sidikalang yang telah mengajukan pertanyaan tentang korporasi ini, yaitu bagaimana dengan pertanggungjawaban perseroan yang dimiliki oleh 1 orang, begitu Pak ya. Jadi sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, definisi korporasi ini diatur dalam pasal 45. Ini kita berbicara tentang undang-undang KUHP yang baru ya. Kalau dalam undang-undang KUHP yang sekarang ini belum ada diatur. Jadi ini tahun 2026 nanti akan berlaku. Dan adik-adik kami hakim di pengadilan negeri nanti akan mengikuti atau melaksanakan atau menerapkan undang-undang ini. Kalau kami di sini sebagian nanti akan sudah
pensiun tidak akan mengalami undang-undang yang baru ini lagi. Jadi sebagaimana dalam pasal 45 korporasi ayat 1-nya itu korporasi merupakan subjek tindak pidana. Ini sudah diakui bahwa korporasi menjadi subjek tindak pidana. Dan apa yang dimaksud dengan korporasi? Ini diatur dalam ayat 2-nya. Yaitu mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu. Serta perkumpulan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, CV, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku. Jadi pertanyaan rekan dari PNC di Kalang ini saya rasa ini menyangkut perseroan seperti firma atau persekutuan komanditer. Sebab badan usaha yang seperti ini yang bisa dimiliki oleh satu orang. Kalau dia berbentuk PT itu harus dimiliki lebih dari satu orang, 2, 3 atau selanjutnya. Jadi ini mungkin maksudnya ini bagaimana dengan CV atau firma yang melakukan tindak pidana korporasi. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab tentunya sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal tadi, terhadap kejahatan tindak pidana korporasi ini dapat dikenakan terhadap korporasinya sendiri, dapat dikenakan terhadap korporasi dan juga pengurusnya, dan juga dapat dikenakan hanya kepada pengurusnya saja. Jadi nanti ini harus dilihat bagaimana hubungan tindak pidana tersebut dengan apa yang dihubungkan dengan tanggung jawab dari korporasi dan pengurus dari korporasi tersebut. Jadi ini ada diatur dalam pasal 46 dan pasal 47 termasuk dalam lingkup usaha. Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan itu termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi. Dan itu juga menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Jadi apabila tindak pidana tersebut meliputi hal-hal yang kami sebutkan tadi, itu korporasinya dapat dijadikan sebagai tersangka dan juga pengurusnya dapat dijadikan sebagai tersangka. Dan ini pengurus yang di sini tentunya harus pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi. Ini diatur dalam pasal 49. Jadi ini tidak semua orang yang pemilik perseroan, pemilik CV, firma yang dapat dikenakan pidana korporasi. Jadi dia di sini harus dilihat hubungannya itu, kedudukan fungsionalnya apa, apakah dia itu pemberi perintah terhadap perbuatan tersebut, pemegang kendali dalam korporasi tersebut, atau pemilik manfaat korporasi. Jadi dilihat dari hal-hal yang seperti ini baru kemudian dihubungkan dengan perbuatan dan apa manfaatnya terhadap pemilik korporasi, baru kemudian ditentukan apakah si pemilik korporasi dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Sebab dalam banyak kasus bisa kita lihat CV. CV ini dalam pekerjaan borongan di instansi pemerintah memakai CV, tapi CV itu milik orang lain. Tetapi kemudian oleh pemilik CV itu memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan CV-nya dan kemudian melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah atau di instansi swasta, dan kemudian terjadi masalah,
Dan ini nanti akan dilihat bagaimana peran si penerima kuasa dan bagaimana juga peran dari si pemilik korporasi. Untuk siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana korporasi ini. Demikian, Pak. Ya, saya kira sudah jelas ya. Dalam masa transisi, sebelum dilakukan undang-undang yang baru tentang KUHP, kita mengacu kepada Perma. Bagaimana ada Perma, ada Undang-Undang Cipta Karya. Telah dijawab oleh narasumber, ditengok fungsional pada perbuatannya. Sanksi bisa dikenakan kepada perseorangan pemilik perseroan tersebut atau kepada persekutuannya atau kedua-duanya. Ya, bagaimana PN Sidikalang sudah jelas dan terang? Izin Pak, apa boleh menyambung satu pertanyaan lagi? Boleh. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak, sudah jelas. Saya ingin menyambung ke pasal di Undang-Undang Cipta Karya, di pasal 153. Permasalahan lain ya, silakan. Ya. Di Undang-Undang Cipta Karya, definisi PT diperluas menjadi PT tidak hanya dapat didirikan oleh 2 orang atau lebih berdasar perjanjian, namun bisa juga didirikan oleh 1 orang, asalkan didaftarkan melalui Kementerian Hukum dan HAM secara Sudah dapat dimengerti dalam Undang-Undang Cipta Karya memang ada dipermudah pendirian suatu PT. Bisa perorangan, modalnya pun juga ditentukan lebih rendah. Ya. Permasalahannya apa? Bagaimana kita menafsirkan pertanggungjawaban pidana dari pengurus dan sekaligus pendiri PT pribadi ini yang oleh Undang-Undang Cipta Karya tidak didefinisikan sebagai CV, firma atau maskap, tapi sebagai PT pribadi. Sedangkan pada perma tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi itu sendiri didefinisikan sebagai kumpulan 2 orang atau lebih. Sedangkan Undang-Undang Cipta Karya memperlebar definisi dari korporasi itu, khususnya PT, menjadi PT pribadi. Ya, intinya adalah ditengok fungsional dari deliknya situ. Apakah dijatuhkan cukup kepada perseorangannya pemiliknya selaku pengurus sekaligus pemilik atau kepada korporasinya itu atau kedua-duanya. Ya, itu. Ya, ada permasalahan mungkin dari pengadilan negeri atau mungkin ada tambahan dari teman-teman hakim pengadilan tinggi. Ada yang lain? PN yang lain? Tebing tinggi, silakan ya. Di Zoom. Ya, sudah jelas, makin jelas mukanya. Suaranya masih di mute ya. Coba suaranya dihidupkan. Ya, izin Pak. Ini kan Bapak ada membandingkan antara Undang-Undang Tipikor dengan KUHP yang baru ya Pak. Ya, itu kan. Nah, di situ kan KUHP lama dengan KUHP baru yang akan datang dibawakan. Ya. Ya kan itu kan nantinya terjadi tumpang tindih Pak antara undang-undang korupsi dengan KUHP yang baru juga mengatur tentang korupsi. Ya kan? Nanti yang mana yang harus diberlakukan? Nah, tenaga baterai rendah. Yang mana yang berlaku itu Pak? Apakah KUHP yang baru mengatur tentang korupsi? Apakah apabila KUHP baru itu kan mengatur juga tentang korupsi, Pak. Nah, tema siang ini bukan korupsi, tapi koorporasi atau badan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh koorporasi. Ya, tindak pidana kan di dalam undang-undang korupsi juga di dalam undang-undang KUHP yang baru juga mengatur tentang korporasi yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana korupsi, Pak.
ya kan, korporasi di dalam slide yang tadi Bapak sampaikan bahwa korporasi di dalam KUHP baru itu juga bisa menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi. Ya kan? Pertanyaannya apa sekarang? Lah, kalau itu diberlakukan, undang-undang yang mana yang akan dipakai, Pak? Apakah kalau korporasi itu korupsi, apakah undang-undang korupsi yang dipakai, apakah undang-undang di dalam KUHP yang baru? Di situ kan ada dua undang-undang yang akan berlaku bersamaan apabila KUHP baru itu dilaksanakan pada 3 tahun yang akan datang, ya kan? Nah, itu kan terjadi titik singgung, Pak. Apabila dia didakwa dengan korupsi, apakah pasalnya semuanya, apakah yang didakwakan itu pasal korupsi, undang-undang dalam tindak pidana korupsi, atau dalam KUHP? Begitu, Pak. Sudah dipahami pertanyaan yang bagus dan pelik juga. Gitu. Jadi dalam tindak pidana korporasi bentuknya biasanya itu manipulasi pembukuan keuangan atau kartel dalam hal-hal tertentu, dan juga ada korupsi, ada TPPU. Bagaimana dengan yang akan datang? Apakah undang-undang korupsi akan bertabrakan dengan undang-undang KUHP yang baru yang diberlakukan 3 tahun yang akan datang? Marilah kita dengarkan jawaban narasumber dan mungkin dibantu oleh teman-teman hakim tinggi di sini. Silakan. Terima kasih dari rekan dari Tebing Tinggi. Pertanyaan ini tentang titik singgung antara KUHP yang baru dengan undang-undang di luar KUHP yang sekarang berlaku, yaitu undang-undang tindak pidana khusus. Jadi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang KUHP yang baru ini KUHP seperti kami jelaskan tadi, KUHP terdiri atas 2 buku, yaitu buku ke-1 dan buku ke-2. Buku ke-1 ini berisi tentang aturan umum sebagai pedoman penerapan buku kedua, serta undang-undang di luar KUHP. Jadi nanti sebelum nanti berlaku ini KUHP yang baru, ini mari sama-sama kita dalami ini KUHP yang baru ini. Jadi buku ke-1 yang berisi aturan umum tentang buku kedua dan juga undang-undang yang ada di luar KUHP ini berlaku. Jadi pengertian istilah-istilah yang tercantum dalam buku 1 juga berlaku kepada undang-undang yang bersifat lex spesialis. Sebagai contoh, undang-undang tindak pidana korupsi. Ini salah satu undang-undang ini adalah undang-undang yang berada di luar undang-undang KUHP pidana yang baru. Jadi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tetap dia mengacu atau tetap didasarkan kepada undang-undang yang bersifat lex spesialis atau bersifat khusus. Dan ini seperti yang diatur dalam pasal 614 KUHP, apa yang dimaksud dengan definisi korporasi ini juga akan berlaku di luar pada undang-undang di luar KUHP. Jadi pertanyaan saudara tersebut itu tidak ada permasalahan dalam titik singgung, sebab nantinya terhadap undang-undang tindak pidana khusus yang masih berlaku sebelum dicabut ya,
Kalau nanti sudah dicabut tentu tidak berlaku. Tentu masih dipakai secara khusus terhadap tindak pidana tertentu yang sudah ada pengaturannya di luar KUHP. Jadi tetap dipakai itu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila penyidik akan melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi. KUHP baru ini adalah berupa tindak pidana umum. Jadi sebagaimana kita ketahui, undang-undang khusus itu diutamakan, didahulukan daripada undang-undang yang bersifat umum. Jadi tidak ada istilah tumpang tindih. Semuanya apa yang diatur dalam ketentuan di luar undang-undang KUHP yang baru ini tetap berlaku sepanjang undang-undang tersebut belum dicabut. Demikian. Dan kalau ada tambahan dari rekan-rekan hakim tinggi, kami persilakan. Silakan, mungkin hakim-hakim tinggi bisa menambahkan tentang ketentuan aturan-aturan yang silakan Pak. Mic-nya ya. Silakan Pak Agus. Di kameranya di shot ke Pak Agus ya. Berdiri Pak, biar masuk ya. Ya, Oke, terima kasih. Ya. Nah, ya, ini yang memang perlu kita pahami ya. Dengan adanya KUHP yang baru, itu buku 1 itu berkaitan dengan azas-azas dan teori. Di sana tidak berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana. Jadi itu adalah azas dan teori yang akan nantinya menjadi dasar dari tindak pidana yang ada di Indonesia. Jadi ini nanti sebagai dasar untuk menentukan unsur-unsur apapun yang terjadi, apa yang diatur di dalam suatu undang-undang, termasuk tindak pidana korupsi ini. Kalau kita dulu, ya, misalnya tentang penyertaan, kita bisa lihat pasal 55. Nanti kita akan larinya ke dalam KUHP yang baru itu. Jadi asas-asasnya kita akan lari ke sana. Cuma bedanya ada tindak pidana korupsi. Nah, ini KUHP yang baru ini mengatur secara tegas tentang korporasi. Dulu kan nggak ada. Kalau tindak pidana korporasi dilakukan dalam KUHP itu tidak ada. Dengan adanya KUHP yang baru ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi, itu dapat menjadi dasar. Apalagi di dalam tindak pidana korupsi itu tidak sama dengan yang dimaksud di dalam KUHP yang baru. Korporasi itu tidak hanya badan hukum saja. Jadi tidak ada pertentangan. Bahkan dengan adanya KUHP yang baru ini, di buku 1 ini menjadi dasar untuk mempertimbangkan tindak pidana di luar KUHP. Jadi tidak ada pertentangan. Saya hanya menegaskan aja bahwa nanti kita berbicara tentang asas-asas dan teori yang ada di dalam KUHP ini, yang baru ini, makanya kita akan mengembangkan teori-teori dan asas-asas yang baru yang tentunya sangat berbeda dengan KUHP yang lama. Asas dan teorinya itu sudah jauh berbeda. Nah, termasuk di dalam pengertian korporasi ini, teori sudah jelas. Tadi disampaikan oleh Pak Samsul. Jadi tidak ada pertentangan. Definisi tentang korporasi pun tidak berbeda. Jadi tidak bertentangan. Ini bahkan menjadi fondasi dalam mendefinisikan suatu unsur-unsur di dalam suatu tindak pidana, baik di dalam KUHP yang baru maupun di undang-undang yang lain. Kecuali mungkin nanti akan dilihat undang-undang di luar KUHP, tindak pidana di luar KUHP yang tidak mengatur korporasi, saya kira tidak terjadi permasalahan. Cuma nanti ke depannya yang berbenturan adalah berkaitan
dengan yang mungkin ini terlalu jauh yang tidak ada. Saya kira itu aja ya. Ini saya kira tidak terjadi pertentangan dan sebenarnya tidak ada lex spesialis ini. Ini adalah azas. Di dalam buku 1 ini adalah azas hukum pidana yang ada di Indonesia. Bahkan nanti undang-undang yang di luar KUHP akan mengikuti azas dan teori yang ada di dalam buku 1 ini. Jadi KUHP-nya nanti meskipun ini tindak pidana yang umum, tetapi buku 1 itu berkaitan dengan azas dan teori. Jadi nanti undang-undang yang baru nanti di dalam menyusun unsur-unsurnya pasti nanti akan mengikuti buku 1. Meskipun ada namanya lex spesialis dan lain sebagainya. Nanti dalam menyusun unsur-unsur di dalam tindak pidana tidak akan jauh berbeda. Mungkin kalau di unsur-unsur yang lain di dalam undang-undang yang lain itu ada kesengajaan, ada di dalam unsur tindak pidana. Di KUHP yang baru ini unsur tindak pidana tentang kesengajaan tidak dimaksud, tidak harus tercantum. Itu kesengajaan itu adalah perkecualian, di situ ada. Jadi inilah ada teori-teori baru, asas-asas yang baru. Mungkin dalam permasalahan itu nanti kedepannya adalah berkaitan dengan unsur-unsur. Karena di dalam KUHP yang baru ini tindak pidana itu hanya perbuatan saja. Nanti pertanggungjawaban pidana itu yang berisi tentang bentuk-bentuk kesengajaan itu di luar tindak pidana. Kecuali apabila dicantumkan secara tegas di dalam unsur tindak pidana. Jadi saya pikir hal ini tidak menjadi masalah. Intinya begitu, karena waktu sudah 15-19, kita topik yang lain. Misalnya, biasanya yang dipanggil direksinya, tapi direksi membuat surat kuasa, memerintahkan kabak hukumnya untuk hadir di polisi, sampai di persidangan, dan sebagainya. Apakah itu boleh dalam tindak pidana korporasi? Mungkin dari BNPN ada yang bisa menjawab dan sebagainya. Silakan untuk didiskusikan. Kan di situ diatur tata cara pemanggilan dan sebagainya. Tapi direksinya nggak hadir, tapi menunjuk surat kuasa pegawainya. Misalkan kabak hukum untuk hadir di polisi mewakili kepentingan korporasi itu dengan surat perintah atau surat kuasa. Nah, apakah itu diperkenankan? Bagaimana kalian di penjara di Mapi? Kan ini denda ya. Ya, silakan. Ayo. Silakan Pak Hakim Tinggi Bonggongan Silaban ya, biar masuk TV. Pak Made ya. Silakan berdiri Pak biar ditengok PNPN. Ya udah. Terima kasih Bapak Moderator atas pengembangan dari materi ini sehingga ada pertanyaan apabila suatu direktur misalnya dipanggil oleh untuk dimintai keterangan apakah bisa mewakilkan kepada kabak hukumnya misalnya. Jawaban saya begini bahwa tindak pidana yang dipersangkakan kepada sebuah korporasi itu yang nanti akan menjalani atau apabila dinyatakan terbukti bersalah kan korporasi itu sendiri. Nah, nanti hukuman-hukumannya atau pidananya bisa berbagai macam pidana yang akan dijatuhkan. Nah, kemudian untuk apakah direktur itu boleh mewakilkan kepada bagian hukumnya untuk menghadiri pembuatan berita acara dengan dasar surat kuasa. Menurut saya bisa, karena perusahaan itu atau korporasi ya
kan perseroan itu terdiri dari beberapa organ. Organ-organ itulah mulai dari direktur, mulai dari direksi, terus kemudian juga sampai dengan ke bawah-bawahnya. Sehingga semua dari organ-organ itu adalah merupakan bagian dari perusahaan itu sendiri, korporasi itu sendiri. Jadi boleh-boleh saja nanti sekedar memberikan keterangan kan begitu. Nah, nanti masalah bagaimana untuk pembuktian siapa yang bersalah tentu itu adalah kewenangan hakim lah untuk menentukan. Jadi boleh saja Pak menurut saya. Terima kasih. Ya, pendapat lain kan tadi narasumber menerangkan yang bisa dihukum pengurusnya, badan hukumnya atau korporasi atau kedua-duanya. Baik, sebelum kami jawab, dipanggil sebagai apa nih? Ya, oke, baik. Baik. Pasti pidana lah. Ya, karena polisi. Baiklah, mungkin saya sudah mengerti maksudnya Pak Kurnia. Masalah pertanggungjawaban dan juga kehadiran ini kelihatannya. Jadi kayak Pak Kurnia ini ingin menyampaikan kalau ini bisa dikuasakan, itu kan harus pengurusnya langsung yang harus dengar karena kuasa itu tidak bisa kedudukannya untuk memberikan keterangan itu hanya pengurus. Jadi istilahnya Pak Kurnia ini kalau misalnya ini bisa dikuasakan, artinya orang yang di penjara juga bisa dikuasakan dan di pelaminan juga orang bisa dikuasakan. Itu maksudnya ya. Nah, iya, jadi artinya ada sesuatu yang tidak bisa dikuasakan. Yang tidak bisa dikuasakan adalah satu, orang di penjara nggak bisa kita kuasakan, kita digantikan. Kita masuk penjara, kamu kuasakan dulu ke kamu di penjara, itu nggak boleh. Di pelaminan juga orang nggak bisa dikuasakan. Saya nggak bisa hadir ya, kamu perlu kuasa saya untuk di pelaminan, itu juga nggak boleh. Nah, dalam hal ini pengurus juga apabila diminta pertanggungjawabannya, ini pertanggungjawaban pengurus ya, itu juga tidak bisa dikuasakan. Harus orangnya langsung yang datang ke polisi karena berhubungan dengan pertanggungjawaban pribadi sebagai pengurus. Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Cuma saya ingin menambahkan Pak. Tadi itu ada sedikit tentang teori sampaikan Pak juga ada pertanyaan dengan hakim. Ini memang ada teori kita lex specialis. Pertanyaannya jadi yang lex specialis itu tidak berfungsi lagi dalam hal korporasinya seperti disampaikan oleh narasumber tadi bahwa korporasi itu sudah diatur semuanya di dalam undang-undang yang baru KUHP pidana dan itu mengoverride dan itu semuanya semua yang berhubungan dengan korporasi dimanapun undang-undang spesialisnya harus tunduk kepada yang seperti ini. Nah, kalau misalnya teori lex specialis kan nggak berlaku lagi di sini. Jadi mungkin kita buat lagi teori lex specialis juga ada teori generalis yang terupdate. Jadi yang terkini menghapuskan yang terlama. Mungkin begitulah teori-teori hukum itu, hanya itu yang ingin sampaikan supaya kita jangan terjerembab di dalam satu istilah teori yang disebut dengan lex specialis. Demikian dari saya, terima kasih. Silakan Bang. Dari pengadilan di bawah mungkin ada yang mau menambahkan, berkomentar atau memberikan masukan, ya. Salah enggak apa-apa, benar dapat pujian. Ya, silakan mungkin dari pengadilan negeri. Saya tambah dulu yang mulia. Ya sudah. Barangkali saya lah orang yang mungkin ada teman yang yang sama dengan saya, artinya masih berseberangan. Menyikapi seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Agus tadi, bahwa memang bab 1 dari KUHP pidana itu mengandung ajas-ajas dari KUHP pidana. Khususnya pasal 55 yang mengatur del demi. Di sana sudah sangat jelas dan sangat jelas. Kita salut kepada pembuat undang-undang itu pada ratusan tahun yang lalu. Itu sudah mencakup keseluruhan bahwa seseorang pelaku, apakah dia sebagai pelaku utama membantu melakukan sebelum, sesudah, atau bersamaan,
atau membujuk blogger atau yang dibujuk, itu semuanya sudah di-cover. Maka tidak perlu bahasa tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Kesulitan itu sebenarnya bisa diurai. Perbuatan apa yang dilakukan oleh korporasi itu? Tentu ada orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Sesuai dengan tupoksi seorang direktur utama atau direktur pemasaran dan lain-lain seluruhnya. Menyangkut misalnya tindak pidana korupsi. Siapa yang menerima uang misalnya masuk di dalamnya. Tidak perlu sampai korporasi dibebankan untuk membedah siapa yang bertanggung jawab di dalamnya. Namun demikian, kami ingin penjelasan dari narasumber maupun dari moderator untuk membedah kenapa tidak sampai bisa ditemukan pelaku di dalam korporasi tersebut, sehingga korporasi yang bertanggung jawab. Karena seperti tadi kasus yang kita dengar, ada korporasi yang disita sampai dia punya harta-harta, ataunya sampai setelah sampai di Mahkamah Agung itu dikembalikan. Dan umumnya ketika korporasi itu betul-betul melakukan pidana, misalnya korupsi, hanya disuruh untuk membayar. Menurut hemat kami itu bahwa keadilan tidak tercapai sebagaimana yang dirindukan oleh masyarakat untuk menggapai keadilan karena mereka misalnya melakukan korupsi. Karena kalau perbuatan-perbuatan yang lain saya kira itu tidak mungkin, misalnya pembunuhan dilakukan oleh korporasi, itu sangat sulit itu. Dan tentu ada yang membujuk, ada yang melakukan. Paling tidak mungkin kalau dia sebagai pembujuk, ada imbalan yang diberikan kepada yang dibujuk. Begitu juga misalnya di dalam hal pelaku atau membantu melakukan sesudah, sedang, atau sebelum perbuatan itu dilakukan. Maka hemat kami rindu untuk membuka forum ini, sejauh mana kira-kira korporasi itu betul-betul bisa dikenakan melakukan tindak pidana. Terima kasih. Izin Pak, sedikit ditambahi. Jadi kita Silakan Bapak dari Francis. Tribunal Pemidanaan tersebut, pertama adalah peristiwa pidana. Kita ingat dulu peristiwa pidana. Kemudian apa dari peristiwa itu terjadi adalah pertanggungjawaban pidana. Jadi siapa yang melakukan perbuatan tadi dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap perbuatan itu. Kemudian yang ketiga adalah pemidanaan. Nah, jadi di sana udah jelas pemidanaan tadi itu berapa yang dijatuhkan terhadap si pelaku pidana tadi. Jadi oleh karena itu apa tadi yang disampaikan tadi mengenai buku KUHP, buku 1 itu ketentuan umum, kemudian buku 2-nya mengenai pemidanaan. Di sana sudah jelas diatur mengenai yang teori yang 3 tadi itu. Jadi oleh karena itu saya pikir bahwa dari ketiga teori tadi itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan apakah terhadap korporasi tadi itu bisa nggak dikenakan sebagaimana teori kepidana tadi berdasarkan fakta-fakta yang diajukan di persidangan. Jadi saya pikir itu aja. Kemudian ada tambahan lagi yang tadi menurut PN tebing tinggi tadi kan mengenai titik singgung mengenai korporasi apa korupsi katanya. Korupsi dengan KUHP baru. Memang ada titik singgung beberapa pasal dari KUHP baru tadi seperti pasal 603. Di sana mengatur juga mengenai korupsi. Cuma yang menjadi permasalahan di sana di dalam Pernas 1/2020 kan ada ketentuan apabila hasil korupsi tadi merugikan keuangan negara ada sampai maksimal berapa puluh miliar tadi kan ancamannya sudah diatur sesuai Perma tadi. Tapi di sana di pasal 603 tadi di KUHP baru, di sana ancamannya yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tadi itu hanya di ancaman 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Jadi memang ada beberapa hal tertentu yang memang mungkin agak perbedaan, termasuk juga yang di pasal hukuman mati tadi itu setelah beberapa tahun dia bisa berbuat baik jadi seumur hidup. Jadi itu hal-hal tertentu itulah memang perlu kita diskusikan apa yang dikatakan Pak
semua orang angker tadi. Jadi itu masukannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Waktu sudah menunjukkan jam 15.40. Ya, kita dengarkan mungkin statement akhir atau bahasan akhir dari narasumber sebelum nanti saya simpulkan lalu lintas diskusi atau pembinaan kali. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi ini berkenaan dengan seperti yang ditanyakan oleh moderator tadi, apakah pengurus dapat diwakilkan kepada siapa begitu, bagian hukum atau legal. Dan Pak Made atau Pak Ajis atau siapa tadi bilang ini bisa. Jadi ini ada diatur dalam pasal 11 Perma nomor 13 tahun 2016. Pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh pengurus. Jadi ini jelas disebut pengurus, Pak. Jadi ini harus kita bedakan perkara pidana dengan perkara perdata. Kalau perkara pidana ini sifat pertanggungjawabannya itu adalah personal liability. Pribadi yang bertanggung jawab. Tidak seperti di perdata yang dikenal dengan vicarious liability, yaitu pengganti pertanggungjawaban pengganti. Kalau di perdata dikenal itu, tapi kalau di pidana tidak dikenal. Siapa berbuat dia bertanggung jawab. Jadi kalau sudah disebut di sini pengurus, diwakili oleh pengurus, maksudnya pengurus di sini kan tentunya harus kita lihat dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, siapa itu pengurus? Pengurusnya umpamanya itu direksi atau dewan komisaris. Salah satu mereka itu mewakili ke penyidikan. Jadi mereka ini tidak boleh memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili mereka menghadiri pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan. Itu dia Pak, ketentuannya. Tidak boleh itu. Mohon maaf saya lupa dari pertanyaan yang lain. Saya fokus ini tadi. Jadi saya kembalikan. Demikian jawaban saya terhadap permasalahan yang kita bicarakan ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan makalah ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada adik-adik di pengadilan negeri untuk menjadi bekal dalam melaksanakan tugas-tugasnya di ketika nanti KUHP yang baru ini berlaku. Sekian dan terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa pointers kesimpulan yang kita pedomani dalam pembinaan kali ini. Nomor 1, ada pergeseran dari KUHP lama dengan KUHP yang baru. Kalau dulu di KUHP lama, subjek hukum itu adalah manusia sebagai subjek hukum atau another person. Dalam KUHP yang baru disebutkan badan hukum bahkan sewaktu persekutuan perdata biasa bisa dijadikan subjek hukum atau artificial person, kehadirannya diwakili oleh orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan persekutuan itu. Yang kedua, bahwa dalam tindak pidana itu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan bersifat pribadi, tidak. Yang ketiga, menyongsong KUHP baru, di situ sudah diatur. Di situ sudah diatur bagaimana tentang kejahatan atau tindak pidana oleh korporasi di pasal 45 sampai 50. Pasal 45 sampai 48
mengatur tentang actus ritus atau siapa yang bisa melakukan tindak pidana itu. 4950 mengatur sistem pertanggungjawabannya. Demikianlah bimbingan teknis yang telah kita lakukan dengan beberapa kesimpulannya. Sekali lagi, aplaus untuk narasumber dan juga moderatornya. Ditambah para pesertanya. Demikianlah mengakhiri MC-nya nanti besok pagi ketemu dengan moderator. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai. Saya Nida selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.